Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Dwi Milansyah, NPM 219100420084. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang karya ilmiah bahasa Indonesia. Yang saya ketahui tentang karya ilmiah itu, karya ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Karya tulis ilmiah juga merupakan kajian atas sebuah masalah tertentu yang tujuan pembahasannya harus mampu memberikan alternatif penyelesaian masalah tersebut. Karya ilmiah yang tidak mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis tidak bisa dikategorikan karya ilmiah yang baik. Syarat minimal dalam sebuah karya ilmiah: 1. Menggunakan bahasa tulis sebagai media. 2. Membahas konsep ilmu pengetahuan. 3. Disusun secara sistematis. 4. Dituangkan dengan menggunakan bahasa yang benar. Ciri-ciri karya ilmiah itu ada 4. 1. Objektif, artinya memiliki objek dan memberikan penilaian secara objektif terhadap objek tersebut. 2. Itu faktual, artinya dibuat berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan 3. Itu bermetode, artinya disusun berdasarkan metode ilmiah tertentu. 4. Cermat dan jujur, artinya mengangkat hal yang sebenarnya. Dan tujuan penulisan karya ilmiah itu ada 3. Yang 1. Memecahkan masalah tertentu. 2. Menambah pengetahuan, ilmu dan konsep pengetahuan tentang satu pokok masalah tertentu. 3. Membina kemampuan menulis ilmiah dan berpikir ilmiah bagi penulisnya. Dan karya ilmiah juga memiliki beberapa fungsi. Itu ada 3 fungsi. 1. Fungsi pendidikan. 2. Fungsi penelitian sebagai sarana untuk menerapkan prosedur ilmiah dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan. 3. Fungsi pengembangan, alat pengembangan ilmu, tambahan bahan pustaka. Langkah membuat kerangka. 1. Merumuskan topik yang jelas. 2. Menginventarisasi topik-topik bawahan, tulis semua yang ada dalam pikiran. 3. Evaluasi semua topik yang telah tercatat pada langkah kedua. 4. Langkah kedua dan ketiga dikerjakan berulang-ulang untuk menyusun topik-topik yang lebih rendah tingkatannya. 5. Menentukan sebuah pola susunan yang paling cocok untuk mengurutkan sesuai perincian. Bahasa karya ilmiah itu ada karya tulis ilmiah yang menggunakan bahasa baku, denotatif, berkomunikasi dengan pikiran bukan perasaan, kohesif, koheren, mengutamakan kalimat pasif, konsisten, logis, efektif, dan kuantitatif. Saya jelaskan satu persatu. Yang dimaksud dengan baku adalah bahasa yang mempunyai nilai komunikatif yang tinggi, yang digunakan dengan kepentingan nasional dalam situasi resmi atau dalam lingkungan resmi, dan pergaulan sopan yang terikat oleh tulisan ejaan dari karya ilmiah. Yang denotatif itu kata-kata dan istilah yang digunakan seharuslah bermakna lugas, bukan konotatif, dan tidak bermakna ganda. Dan 3. Itu berkomunikasi dengan pikiran daripada perasaan. Ragam bahasa ilmu lebih bersifat tenang, jelas, tidak berlebih-lebihan atau hemat, dan tidak emosional. Arti kohesif itu ialah agar terciptanya hubungan gramatik antara unsur-unsur baik dalam kalimat maupun dalam alinea, dan juga hubungan antara alinea yang satu dengan alinea yang lain bersifat padu, maka digunakan alat penghubung seperti kata
penunjuk, dan kata penghubung. Dan yang dimaksud dengan koheren itu semua unsur pembentuk kalimat atau alinea mendukung satu makna atau ide pokok. Dan yang keenam, mengutamakan kalimat pasif adalah salah satu jenis kalimat yang berdasarkan pada subjek kalimat tersebut. Dan yang ketujuh itu konsisten. Ya, konsisten itu merupakan dalam segala hal, misalnya dalam penggunaan istilah singkatan, tanda-tanda, dan juga pengguna atau kata ganti diri. Dan 8, logis. Yang dimaksud dengan logis itu ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia. Ragam ilmiah dapat diterima akal. Yang 9, efektif. Efektif itu ide yang diungkapkan sesuai dengan ide yang dimaksudkan baik oleh penutur atau oleh penulis maupun oleh penyimak atau pembaca. Yang terakhir, kuantitatif. Kuantitatif itu keterangan yang dikemukakan pada kalimat diukur secara pasti. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.